warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa di Allah SWT. Baik, hari ini kita masuk ke sesi yang kedua berkaitan dengan pembekalan KKNBR YN Kediri tahun 2020. Tema kita hari ini berkaitan dengan relasi agama dan sains atau kesehatan. Oke, baik, sebelum kita masuk ke tema tersebut, mari kita baca doa dulu. Mudah-mudahan yang kita laksanakan senantiasa diridhoi Allah SWT. Al-Fatihah. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Hari ini kita akan masuk ke pembekalan tema yang kedua berkaitan dengan relasi agama dan sains. Jadi nanti kawan-kawan ketika KKN dari rumah atau dari tempat manapun, kawan-kawan juga bisa mengambil tema ini. Artinya tema yang berkaitan dengan antara agama kemudian disandingkan dengan sains, utamanya yaitu dengan kesehatan. Satu contoh misalkan ini kan berbarengan dengan momen Idul Adha begitu. Jadi kawan-kawan nanti silahkan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana konsep penyembelihan atau konsep idhiyah yang benar, penyembelihan kurban yang benar secara agama. Berikut juga nanti dikaji dengan kesehatan. Jadi kawan-kawan bisa bekerja sama nanti datang ke dinas peternakan semisal, kemudian kawan-kawan minta penjelasan atau kalau perlu kawan-kawan juga datangkan mereka ke tengah-tengah masyarakat. Kawan-kawan menjadi fasilitator, mengumpulkan misalkan takmir masjid seluruh desa, kemudian dijadikan satu. Nanti kawan-kawan bisa ngisi berkaitan dengan agamanya atau dari sudut pandang agama begitu. Kemudian nanti dinas peternakan yang akan mengisi berkaitan dengan bagaimana tata cara penyembelihan secara kesehatan atau secara peternakan yang benar bagaimana. Itu salah satu contoh misalkan kawan-kawan nanti mengambil tema relasi agama dan sains. Atau ada gambaran lain misalkan kawan-kawan ingin mengkaji berkaitan tentang perilaku hidup masyarakat, perilaku buang sampah misalkan begitu. Jadi kawan-kawan cari dasarnya dulu dari dalil-dalil agama berkaitan dengan kebersihan, kemudian nanti dikaitkan dengan perilaku masyarakat yang ada di sekitar situ. Kawan-kawan bisa mengedukasi, kemudian sampai bisa menyadarkan mereka hingga menjadi budaya buang sampah yang sesuai atau di tempatnya, tidak buang sampah sembarangan dan sebagainya. Jadi pendekatannya bisa dengan pendekatan agama, kemudian juga dengan pendekatan secara kesehatan atau sains itu tadi. Jadi banyak sebetulnya topik yang bisa diangkat berkaitan dengan tema ini. Artinya kawan-kawan kenali dulu masalah yang ada di masyarakat berkaitan dengan hubungan antara agama dan sains. Salah satu contoh yang saya sebutkan tadi, misalkan ini nanti ada momen Idul Adha, coba cari observasi atau wawancara ke pengurus masjid atau ke panitia biasanya yang menjadi panitia kurban. Tanya kepada mereka apakah yang dilakukan mereka selama ini kalau kita kaitkan dengan kajian agama maupun kajian medis, kajian kesehatan begitu, apakah sudah sesuai atau belum. Nah kalau memang belum berarti kan ini ada masalah. Nah kawan-kawan datang ke sana di masyarakatnya sendiri, memberikan solusi bagaimana cara penyembelihan yang benar, baik secara syar'i maupun secara kesehatan begitu. Contoh lain misalkan kawan-kawan menemukan banyak sekali masyarakat di situ, di tempat kawan-kawan tinggal. Ternyata ada juga masyarakat yang punya pola pikir tidak mau memberikan imunisasi terhadap anak-anak mereka. Nah berarti kan kawan nanti bisa mencari data itu di Kader Posyandu misalkan begitu. Atau kawan-kawan bisa datang sendiri, coba nanti dari rumah ke rumah mana yang punya bayi gitu, apakah mereka ibu-ibu ini atau keluarga ini juga memberikan imunisasi lengkap kepada bayi-bayinya. Nah itu nanti dikaitkan dengan agama.
agama yang menjaga kesehatan, kemudian tubuh yang sehat, itu kan juga ada dalilnya itu nanti. Berkaitan dengan itu nanti kalian juga bisa mengambil fokus di situ juga bisa. Jadi banyak sekali yang bisa dikerjakan ketika kawan-kawan mengambil fokus ini, relasi agama dan sains. Artinya banyak cara atau banyak masalah yang bisa kita gali kalau kita hubungkan antara agama dan sains di masyarakat. Tinggal nanti kawan-kawan apakah peka terhadap masalah ini atau tidak, begitu ya. Yang terpenting itu adalah kawan-kawan bagaimana cara mencari permasalahan, bukan menjadi masalah di masyarakat, tapi mencari permasalahan yang kira-kira itu ada di masyarakat, utamanya berkaitan dengan sains dan agama, begitu ya. Untuk menggali permasalahan yang ada di masyarakat, yang terpenting adalah kawan-kawan menyiapkan dulu instrumen untuk mencari permasalahan tersebut. Bisa pedoman wawancara, bisa pedoman observasi, bisa instrumen angket, survei, begitu. Jadi ketika nanti kawan-kawan sudah tahu permasalahannya, nanti baru bisa memberikan solusinya atau model pendekatannya nanti begini dan begitu dan seterusnya. Dan yang terpenting pertama kali adalah kawan-kawan susun dulu kira-kira nanti permasalahan yang ada di desa itu apa. Nah, ketika sambil mencari permasalahan itu, kira-kira pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang diajukan itu nanti apa, itu disusun dulu kurang lebih 3 hari atau sampai 4 hari, terlalu lama 3 hari begitu. Kemudian setelah itu baru aksi artinya datang ke desa-desa, kemudian nanti bisa memberikan instrumen tersebut untuk ditanyakan ke warga atau masyarakat, begitu. Setelah itu baru dianalisa, ternyata permasalahan ini. Kalau sudah muncul permasalahan, berikan solusi yang bisa ditawarkan ke masyarakat. Di antaranya seperti itu. Alhamdulillah kawan-kawan, saya pikir pembekalan kita kali ini sudah cukup begitu. Nanti pun kalau ada permasalahan ketika pelaksanaan KKNDR atau menemui kendala-kendala, bisa kita lanjutkan diskusi melalui WhatsApp bisa, ataupun kalau perlu nanti ada video call, silakan bisa konsultasi ke dosen pembimbing lapangan. Baik, kita tutup pertemuan hari ini. Pembekalan hari ini mudah-mudahan senantiasa barokah dan manfaat, sehingga kawan-kawan nanti pelaksanaan KKN dari rumah bisa berjalan lancar dan mendapatkan manfaat dan barokah. Dari saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.